Ini bentuk intimidasi terhadap kejujuran, gitu loh. Mudah-mudahan aja lahir lagi simbol-simbol baru di PDIP. Memang ada beberapa pertemuan dan pembahasan yang nggak boleh diketahui publik. Ya, ketemu lagi di Newsmaker, obrolan hangat one on one bersama saya Alfa Mandalika. Mendadak suhu politik di markas PDIP mendidih. Pujian tokoh PDIP, Effendi MS Simbolon kepada Prabowo Subianto dianggap sebagai dukungan kepada pencapresan Prabowo. Effendi pun dipanggil PDIP. Akhirnya PDIP dan Effendi menyampaikan klarifikasi, tidak ada dukungan Effendi Simbolon kepada Prabowo. Effendi juga tegak lurus perintah partai, yakni mendukung pencapresan Ganjar Pranowo, bukan Prabowo. Nah, yang menarik adalah usai geger politik ini, Prabowo Subianto dipanggil Presiden Jokowi ke istana dan melakukan pembicaraan selama 1 jam. Nah, ada apa nih di balik geger di kandang banteng ini, dan adakah dipanggilnya Prabowo oleh Presiden ke istana berkaitan dengan peristiwa ini? Langsung saja kita akan berdiskusi dengan Koordinator Jokowi Mania, Bapak Immanuel atau yang kerap kita sapa Bang Noel. Selamat sore Bang Noel. Selamat sore Mas Alfa Mandalika. Oke Bang Noel, terima kasih. Sehat-sehat, terima kasih. Bang Noel sehat-sehat selalu juga ya Bang. Nah Bang Noel, Prabowo diundang oleh PSBI atau Penguan Simbolon Dohot Boruna, kumpulan simbolon sedunia. Nah, apakah Bang Noel punya informasi nih, bagaimana ceritanya Prabowo diundang ke acara tokoh PDIP ini sebagai capres atau sebagai Menteri Pertahanan nih Bang? Yang saya dapatkan infonya, Pak Prabowo sebagai tokoh dan kader bangsa. Dan yang diundang pun itu sebenarnya bukan Pak Prabowo aja. Sebenarnya banyak tokoh-tokoh kader bangsa yang lain diundang. Nah, kemudian yang setiap saat itu waktunya yaitu Pak Prabowo. Itu sih yang dapat saya informasikan. Oke, baik. Jadi yang diundang tidak hanya Pak Prabowo ya, begitu Bang ya? Iya, Oke, Bang Noel, kira-kira apa nih pertimbangan Prabowo bersedia hadir di acara Simbolon Sedunia ini, Bang? ya soal kehadiran itu kan ya selain ini kan marga Simbolon ini kan banyak ya, banyak sekali. Kemudian ya Pak Prabowo sangat mengapresiasi lah, sangat menghargai diundang oleh tokoh sekelas Pak Effendi Simbolon. Dia adalah kan tokoh senior, tokoh politik. Kemudian dia juga mitra dari Kementerian Pertahanan, dia Komisi 1. Kemudian Pak Effendi Simbolon juga selalu kritis terhadap kebijakan-kebijakan Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Dan ini menunjukkan bahwa eh, apa Pak Effendi Simbolon ini sangat hormat dengan Pak Prabowo. Begitu sebaliknya, Pak Prabowo juga sangat menghormati Pak Effendi Simbolon. Nggak mudah orang diundang dalam adat sebuah marga ya. Itu kan marga. Nggak mungkin sekelas Pak Effendi Simbolon mengundang orang tanpa punya pertimbangan-pertimbangan khusus. Gitu. Pasti ada pertimbangan khusus tersendiri. Lepas dari hiruk pikuk hari ini bicara tentang pilpres-pilpresan lah, dia juga nggak mau merendahkan marganya karena persoalan kekuasaan lah. Karena marga dalam tradisi Batak adalah sesuatu yang harus dihormati gitu loh. Marga itu harus dihormati apapun siapapun di tradisi Batak. Jadi saya rasa dengan kehadiran Pak Prabowo itu menambah rasa respek Pak Effendi Simbolon sampai dia mengungkapkan ke publik, jujur katanya, saya menyampaikan secara jujur, dia bilangnya secara jujur, secara objektif bahwa kepemimpinan 2024 Pak Prabowo layak. Artinya ada sampai kesimpulan seperti itu. Artinya ada ungkapan jujur dari seorang politisi senior PDIP. Dan ini membuat kami juga semangat lah ya, senang gitu loh. Nah, dari dampak ungkapan jujurnya, akhirnya beliau juga dipanggil oleh partainya. Nah, artinya kan bahaya sekali ketika ada kader bangsa mengungkapkan perasaan dan hatinya dengan kejujuran yang tulus, kemudian dikhawatirkan. Kalau PDIP partai besar, partai kader, kenapa harus khawatir ya kan gitu logikanya. Nah, artinya saya lihat ada kepanikan di internal PDIP terkait dengan ungkapan-ungkapan jujur, dan ini kan bukan pertama kali
politisi atau kader PDIP mengungkapkan pengungkapan kejujurannya di publik ya, di mata publik. Dulu Mas Gibran juga begitu dipanggil. Atau siapa dipanggil. Artinya ya kita nggak tahu kenapa mereka mereka panik kalau mereka partai kader gitu loh. Artinya ya kita mengkhawatirkan lah setiap ada orang-orang yang jujur ingin menyampaikan ungkapannya secara objektif, kemudian ya itu akan menjadi masalah buat bangsa ini ke depan. Ya, ini kan mencontohkan tidak baik buat demokrasi, tidak baik juga berpolitik, tidak baik juga untuk kita sebagai anak bangsa menyampaikan hal-hal yang baik buat bangsa ini. Kan itu kan mendidik apa yang dilakukan oleh Pak Effendi Simbolon. Dia boleh beda pandangan partainya dengan Gerindra, tapi dia berani mengungkapkan kejujuran. Gitu. Dia berani secara objektif menyampaikan itu ke depan publik. Dia berani menyampaikan itu di acara Marga Simbolon. Nah inilah pendidikan politik yang mahal yang diberikan oleh Pak Effendi Simbolon itu. Jadi kita harus kesatria itu harus berani mengakui lah. Nah, menurut saya sikap Pak Effendi Simbolon itu adalah sikap kesatria Pak Effendi Simbolon sebagai partainya sebagai kompetitor dari PDIP, dari Gerindra itu sendiri, PDIP dan Gerindra. Nah ini kan ini contoh seorang kader bangsa yang bicara tentang Indonesia ke depan lebih baik, bicara tentang demokrasi. Demokrasi itu kan juga berani mengungkapkan sebuah perbedaan dengan kejujuran, gitu loh. Bukan soal slogan-slogan aja, demokrasi, 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 tapi perilakunya fasis, feodal, anti terhadap perbedaan, anti terhadap kejujuran. Nah ini yang kita tidak mau. Jangan sampai PDIP ini partai yang bicara tentang demokrasi malah tidak selaras dengan eh, perjuangan partainya. Karena partai itu adalah organisasi besar dari sebuah organisasi kecil. Nah, organisasi terbesar itu namanya partai. Nah, partai itu juga harus berani mengedukasi publik, gitu loh. Itu hal yang biasa, apalagi namanya PDIP, Partai Demokrasi Perjuangan. Nah, dia harus perjuangkan tentang demokrasi. Nah, dalam demokrasi itu bukan soal kesejahteraan dan perbedaan, tapi juga harus berani mengungkapkan hal yang jujur secara objektif dan mengakui secara ksatria. Itulah demokrasi yang saya anut sampai detik ini. Begitulah Mas Mandalika. Oke, Bang Noel, PDIP dan Effendi Simbolon membantah nih adanya dukungan kepada pencapresan Prabowo. Sudah pasti tidak mungkin ada dukungan kepada lawan politik. Nah, kalau dilihat dari ucapan Effendi Simbolon tadi yang Bang Noel sempat singgung, saya pribadi secara jujur berharap Indonesia dinahkodai pemimpin yang punya kehandalan, secara jujur dan objektif. Saya melihat figur itu ada di Prabowo. Nah, itu adalah statement dari Pak Effendi. Nah, di mata Bang Noel nih, sebagai Prabowo mania, ini sebagai bentuk pujian atau dukungan nih Bang Noel? Itu bentuk kejujuran. Oke. Kejujuran beliau dalam melihat realita kepemimpinan antara Pak Jokowi, antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Biar gimana pun Mas Ganjar adalah teman satu partainya. Dia tahu sekali isi kepala, tindakan dan kebijakan yang sudah dilakukan Mas Ganjar dengan di mana Pak Prabowo memimpin isi kepala Pak Prabowo dan kebijakan Pak Prabowo. Saya yakin sekali dia bisa membandingkan, apalagi kelasnya Pak Prabowo ini kan sudah bukan levelnya lokal lagi ya, tapi dia bisa mendunia. Dan itu juga diharapkan oleh Pak Jokowi. Karena kita nggak mau bangsa ini dipimpin hanya karena pengen hasrat kekuasaan, kita tidak mau. Leadership itu juga harus punya ujian lah. Pak Prabowo itu kan memimpin itu prosesnya cukup luar biasa. Tidak ajak ujuk mimpin partai, punya duit. Dia mimpin partai itu dengan proses yang luar biasa. Dia dihina, dia difitnah, dia ditipu, gitu loh. Tapi dia tetap tegar dengan tujuan dan cita-citanya. Itulah pemimpin. Itu teruji leadership-nya. Apalagi Pak Prabowo kemarin ketika ada di arena pertemuan Menteri Pertahanan Internasional di Shangri-La Singapura, itu kan dia menunjukkan kualitas dirinya, bagaimana nasionalisme dia, kemudian bagaimana keberpihakan dia, dan itu yang diinginkan oleh Pak Jokowi.
bukan slogan-slogan doang gitu loh. Bukan bikin bikin konten-konten kreator. Apa yang dilakukan Pak Prabowo kemarin kan sangat genuine, mana bisa dijadikan semacam konten, Menteri-Menteri Pertahanan Dunia, tolong nanti saya begini ya, ambil angle-nya ya biar keren. Nggak ada tuh. Itu real genuine apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, dan itu yang diinginkan Pak Jokowi gitu loh, bukan membangun kesan, dibangun kreasi, kemudian jadikan konten gitu loh. Kita kan nggak butuh pemimpin konten gitu. Kita mau pemimpin yang benar-benar genuine. Pertama itu, kedua kita juga tidak mau nanti istana itu diisi oleh hanya konten-konten kreasi. Kita butuh kebijakan-kebijakan yang berpihak gitu, bukan pencitraan-pencitraan yang sifatnya manipulatif. Ya begitulah kira-kira, Mandalika. Oke, Bang Noel, sebenarnya saat membuat statement yang menghebohkan itu, Effendi Simbolon sudah menekankan bahwa meski memuji Prabowo, namun dirinya menegaskan tetap patuh terhadap putusan partai yang mencapreskan Ganjar Pranowo. Mungkin memang sekedar pujian ya, Bang Noel. Tapi mengapa ini membuat panggung politik seakan menjadi heboh nih, Bang Noel? Ya sebetulnya yang bikin heboh itu kan PDIP-nya sendiri. Pak Effendi Simbolon kan dia kapasitas sebagai kader bangsa, marga Simbolon gitu loh. Dia harus pisahkan dong antara marganya sebagai dia orang Batak dengan PDI. Jangan PDI-nya menjadi tiran buat marga Simbolon, akhirnya nanti ditinggal oleh marga-marga Simbolon sedunia loh. Itu kita nggak mau sikap dan pandangan itu kemudian menjadi teror gitu loh. Karena dia punya sikap dan pandangan yang jujur, kemudian itu menjadi momok gitu loh. Masa itu menjadi tidak baik sih, kasihan. Rakyat akan melihat dan menonton lah ya, kejadian kemarin itu, kok PDIP ini begini sih, partai besar, kok partai seperti partai kanak-kanakan sih, karena hanya ungkapan jujur aja langsung seakan-akan kayak gimana. Ini bentuk intimidasi terhadap kejujuran gitu loh. Oke, Bang Noel, atas terjadinya pemanggilan Effendi Simbolon oleh DPP PDIP, Prabowo menegaskan bahwa itu bukan urusan Prabowo. Prabowo juga mengatakan bahwa hanya memenuhi undangan acara kebudayaan. Nah, mungkin secara politik situasi ini menguntungkan Prabowo dan mungkin merugikan PDIP. Nah, pertanyaan saya nih, Bang Noel, apakah situasi ini memang sudah diperhitungkan nih dengan matang oleh tim ses Prabowo, Bang Noel? Apa yang dilakukan Effendi Simbolon itu, satu, pertama dia sebagai marga Simbolon. Kedua, Pak Prabowo sebagai kader bangsa. Ketiga, dia adalah orang, Pak Prabowo ini sosok yang dianggap Pak Effendi Simbolon yang layak untuk diundang. Karena kan yang diundang kan bukan Pak Prabowo aja, itu banyak yang lain. Gitu. Kemudian yang hadir Pak Prabowo, ya jangan pada marah-marah ke Pak Prabowo-nya. Jangan juga marah-marah juga ke Bang Effendi Simbolonnya karena sikap jujurnya. Masa sikap jujur kayak menjadi ancaman sih, kan norak itu, kampungan sekali gitu loh. Menurut saya Oke, itu PDIP sikapnya terlalu kampungan lah ya. Masa sikap jujur dijadikan ancaman sih gitu loh. Ya udah, nanti bikin marga apa, undang aja siapa kayak Ganjar gitu loh. Atau siapa diundang, biar biar ya biar nggak selalu salah tafsir lah ya. Kalau saya sih senang. Kalau perlu di PDIP model-model Pak Simbolon itu harus ada 1.000 gitu, ungkapan-ungkapan jujur itu. Mudah-mudahan aja lahir lagi simbolon-simbolon baru di PDIP yang mengungkapkan kejujurannya bahwa soal 2024 ini Pak Prabowo lebih layak lah. Ya begitulah kira-kira, Mas Mandalika. Oke, Bang Noel, heboh pernyataan Effendi Simbolon ini bahkan sempat memunculkan isu tokoh senior PDIP itu akan pindah ke Gerindra nih. Nah, jelas isu ini dibantah keras oleh PDIP. Nah, di mata Anda nih, ada apa nih di balik fenomena politik sekarang ini, Bang Noel? Ya kalau mau pindah itu kan haknya Pak Effendi Simbolon gitu loh. Dia mau kemana itu kan hak politiknya. Masa partai jadi tiran sih? Emang ada ketentuan pindah partai langsung dipidana? Itu kalau itu ada ketentuan itu di partai, ya sudah gitu loh. Itu pelanggaran. Tapi mau pindah kayak mau kemana, selama tidak ada yang dikhianati ideologinya, nggak masalah. Ideologinya Pancasila.
Ya kalau nggak ada yang dilanggar ya nggak masalah dong. Gitu. Oke. Yang menjadi kejahatan dalam partai atau apapun lah ya namanya, ketika dia keluar dan dia merusak ideologi, itu menjadi kejahatan politik. Selama tidak nggak masalah dia mau pindah kemana, selama ideologinya sama ya nggak ada yang dirugikan dong. Begitu loh cara pandangnya biar bagus. Oke, di hari yang sama dengan klarifikasi PDIP soal Effendi Simbolon, Presiden Jokowi memanggil Prabowo ke istana. Nah, publik berspekulasi nih Bang, pemanggilan Prabowo ini seperti simbol semakin kuatnya dukungan Jokowi kepada Prabowo. Apakah bisa dikatakan seperti itu Bang? Kalau itu saya nggak mau nafsirkan lah, karena biar gimana pun kan dan Prabowo kan itu antara eh, pemimpin dan bawahannya gitu loh. Jadi ya itu hal biasa aja lah. Kan juga Pak Jokowi sering manggil Pak Prabowo. Tuh. Bukan sekali ini aja sih. Itu kan tafsir itu terkadang-kadang menyesatkan cara berpikir kita bahwa Pak Prabowo itu masih menjadi menterinya Pak Jokowi. Nah, kecuali Pak Prabowo bukan menterinya Pak Jokowi, baru kita boleh menafsirkan hal-hal yang kiranya eh, meresahkan cara berpikir publik atau masyarakat. Kan tidak, itu kan masih itunya Pak Jokowi, Pak Prabowo masih menterinya. Apalagi kemarin beliau juga menyampaikan laporan soal pesawat ya, pesawat yang udah banyak yang mau memesan pesawat kita. Itu kan prestasi luar biasa gitu. CN berapa tuh 250 atau apa tuh yang menjadi produk kebanggaan bangsa ini, produk anak bangsa. Kayak gitu-gitu kita nih bangsa ini selalu nyinyir dengan hal-hal yang kiranya seperti apalah. Kayak gitu Mas Mandalika. Oke, Bang, sebagai relawan Prabowo, apakah Bang Noel punya catatan lain nih, atau cerita lain yang tidak diketahui publik terkait seringnya Prabowo dipanggil ke istana? Ya, banyak lah, tapi kan nggak mesti saya sampaikan ke publik begini. Itu kan hal yang nggak boleh diungkapkan ke publik. Kan saya juga sangat beretika dalam komunikasi. Ada yang bisa layak untuk dikonsumsi publik, ada yang tidak. Ada yang boleh disampaikan hasil pertemuan itu, ada yang tidak. Memang ada beberapa pertemuan dan pembahasan yang nggak boleh diketahui publik, dan saya nggak boleh menyampaikan itu. Saya jaga itu, nggak boleh nggak boleh saya langgar dong kesepakatan itu. Oke, bisa disimpulkan bahwa kalau ada yang disidang oleh PDIP terkait Prabowo, pasti Prabowo dipanggil Presiden ke istana. Nah, beberapa waktu lalu setelah Gibran dipanggil PDIP, karena menghadiri acara Prabowo, Gibran juga dipanggil oleh PDIP. Presiden pun memanggil Prabowo ke Istana Bogor. Nah, kali ini tokoh senior Effendi Simbolon dipanggil PDIP, Prabowo pun kembali memanggil, Presiden Jokowi pun memanggil Prabowo ke istana. Kali ini di Istana Merdeka di Jakarta. Nah, polanya jelas nih Bang. Kalau ada yang dipanggil PDIP terkait Prabowo, maka Prabowo pasti dipanggil Presiden ke istana. Seperti itu ya Bang Noel ya? Ya sebetulnya kan kebetulan aja sih, tidak polanya. Kalau dibilang polanya seakan-akan itu apa ya, sudah disetting lah, kan tidak itu proses alamiah sekali. Tapi kemungkinan waktunya bersamaan, kemudian eh, kalau mau dilihat diidentifikasi bahwa polanya kok sama ya. Setiap Prabowo ada orang yang coba menyampaikan hal yang positif ke Pak Prabowo, misalkan dari PDIP atau orang-orang PDIP, pasti besok dipanggil sama dewan apa di PDIP gitu. Saya rasa hal yang biasa lah kayak gitu-gitu. Juga selama ini kan dia Menteri Pertahanan, dia kan harus melaporkan day to day soal keamanan bangsa ini, apalagi menghadapi pemilu. Ditambah lagi beliau kan capres ya, calon presiden, pasti juga dia akan mereport perkembangan-perkembangan politik keamanan di Republik ini. Jadi saya rasa ya hal-hal yang biasa lah ya kalau ada pertemuan-pertemuan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kemudian orang-orang itu dipanggil, kita mau mengomentari positif ke Pak Prabowo, ya kita lihat itu perilaku yang sebenarnya tidak bagus yang ditontonkan oleh PDIP. Karena PDIP itu harus mengedukasi publik bahwa demokrasi itu hal biasa, sebuah sudut pandang yang berbeda, bukan malah menjadi tiran terhadap perbedaan itu sendiri. Kayak begitu kira-kira Mandalika. Oke, sebagai closing statement nih Bang Noel, satu pertanyaan penting. Barusan saya juga singgung soal Gibran. Sebagai pendukung Prabowo,
apakah Bang Noel dan relawan Jokowi yang lain menerima jika Gibran menjadi cawapres Prabowo nih, Bang Noel? Ya saya nggak tahu kan mekanismenya demokrasi. Yang milih rakyat, bukan yang milih saya. Betul, masa kita harus menolak? Gini, kalau kita sepakat dengan demokrasi, ya harus juga sepakat dengan apa yang terjadi gitu loh. Jangan juga kita mendikte demokrasi. Kalau saya kan sederhana aja, selama mekanismenya melalui demokrasi dan pemilu, silakan aja, gitu loh. Jangan kita membatasi orang atau individu dalam ikut dalam pesta demokrasi hari ini. Nah, kapasitas saya adalah sebagai pendukung demokrasi. Saya lebih pada substansi bicaranya, bukan soal dukung atau tidak. Nggak ada urusan saya mau siapapun lah. Jangankan nanti Prabowo dengan siapa, Prabowo dengan kamu aja saya dukung kok Mandalika, selama itu mekanisme demokrasi gitu. Ini bukan soal dukung-mendukung. Siapa yang bisa mampu menerjemahkan dan menjaga demokrasi, udah itu aja. Tugas saya adalah siapapun pemimpinnya yang tegak lurus terhadap demokrasi, kita dukung. Saya bukan sosok penghamba kekuasaan. Sekali lagi saya tekankan, saya bukan orang yang hanya tegak lurus terhadap kekuasaan. Saya hanya tegak lurus terhadap demokrasi yang menjadi perjuangan saya di 98. Karena saya pejuang kebebasan. Saya ingin kebebasan itu menjadi substansi dari apa yang saya perjuangkan. Seperti itu, Mandalika. Oke, terima kasih Bang Noel, Koordinator Jokowi Mania atas diskusi Newsmaker di sore ini. Terima kasih Bang Noel. Ya, thank you, Mandalika. Ya, demikianlah Newsmaker pekan ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa.